Lantas bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang berdomisili di Abu Dhabi? Apakah masih ada pembatasan aktivitas seiring dengan masih berlangsungnya perang Amerika Serikat Israel versus Iran? Kita tanyakan langsung pada salah satu WNI yang ada di Abu Dhabi bergabung bersama CNN Indonesia News Hour hari ini. Ada Frianti Isyana atau akrab disapa Ican. Halo, selamat pagi waktu Abu Dhabi. Ican, apa kabar ini? Semua baik-baik saja? Selamat pagi, alhamdulillah baik-baik saja. Selamat Oke. pagi, Iqbal. Baik, selamat pagi. Di sini sudah siang hari. Ican, bisa Anda jelaskan kepada kami kalau beberapa hari yang lalu ini kan eskalasi ini semakin meningkat, terus juga sudah berlangsung selama 5 hari kalau saya tidak salah ya. Nah, ini bagaimana kondisi di sana? Kalau ada yang mendengar suara dentuman ataupun lalu lalang dari pesawat tempur dan lainnya, apakah masih terdengar di sana dan juga terlihat? Masih sampai tadi malam juga saya masih bisa mendengar dentuman ya dari daerah tempat tinggal saya. Mhm. Terus juga untuk kebetulan kemarin sore itu sekitar jam 4 sore waktu sini juga saya sempat lihat intercept ya, mungkin ada beberapa yang sempat di-intercept juga yang ada di atas kita. Mhm. Dan kalau berdasarkan rilis resmi dari Kementerian Pertahanan UAE, untuk kemarin sendiri itu UAE itu sudah berhasil mengintercept sekitar 121 serangan drone dan juga 3 basilik misil, begitu sih. Oke, tapi suasana di sana seperti apa? Terutama untuk keamanan. Apakah ada peningkatan keamanan dari aparat setempat terkait dengan kejadian ini? Sejak dari awal serangan di hari Sabtu kemarin sampai sekarang sih sebenarnya kondisi cukup kondusif ya. Yap. Jadi warga juga masih beraktivitas normal seperti biasa, terus juga masih tentunya dengan kewaspadaan. Dan ketika ada serangan atau ada intercept yang sedang bekerja di langit juga kita selalu mendapat warning ya dari pemerintah untuk Mhm. terus berada di dalam ruangan, Mhm. di shelter place masing-masing, yaitu di rumah untuk saat ini, dan juga untuk menghindari daerah terbuka seperti jendela ataupun juga pintu, seperti itu sih. Dan Oke. untuk Mhm. keamanan sih di titik-titik tentunya yang daerah red zone Mhm. yang disebutkan itu yaitu daerah sekitar embassy atau juga daerah military base dari US yang Mhm. memang disebut red zone itu yang ekstra pengamanan. Tapi kalau untuk daerah saya kebetulan daerah residensial itu Mhm. untuk sementara sih masih tetap seperti biasa. Gitu. Oke, berarti warga di sana untuk menghadapi situasi seperti ini seperti apa? Apakah juga merasa terancam atau karena keamanan yang cukup tinggi begitu jadinya biasa-biasa saja? Kebetulan kalau dari kita ya warga, karena melihat situasi memang kondusif dan Mhm. juga keamanan di sini juga memang terlihat sangat menjaga warga ya di sini. Jadi juga kita merasa lebih tenang, lebih Oke. aman dan juga lebih tenang untuk menghadapi situasi ini sih. Oke. Ican, tadi juga ada informasi soal Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab yang mengunjungi sejumlah WNI begitu yang tertahan karena ruang udara yang tertutup begitu karena penerbangan juga jadinya delay begitu. Nah, ini sejauh ini apakah Anda Iya. mendapatkan informasi terkait dengan penerbangan di sana? Apakah sudah normal kembali atau justru masih ditutup dan juga ada penundaan? Masih ditunda kalau untuk update Mhm. terakhir Mhm. dari Etihad itu sendiri, untuk update untuk penerbangan komersial itu katanya dimulai lagi itu besok pagi jam 6 Mhm. atau hari Jumat ya. Cuman kalau untuk sekarang sih beberapa memang sudah beroperasi, tapi memang priority untuk penumpang yang stranded dan juga Oke. untuk repatriasi beberapa embassy begitu sih. Berarti bisa dipastikan bahwa besok pagi penerbangan sudah mulai, dilakukan kembali begitu ya, sudah mulai lancar begitu walaupun mungkin ada kendala-kendala delay, seperti itu? Nah, itu kalau Mhm. itu sih, kebetulan kalau dari, airlines setempat, kalau Abu Dhabi kan Etihad ya. Untuk Yap. Etihad itu memang beberapa kali, me-reschedule ya untuk, Mhm. penerbangan komersial. Jadi memang sebenarnya, seperti ini sih masih masih istilahnya masih tentatif juga ya. Jadi kita masih menunggu update aja resmi. Jadi memang Mhm. dihimbau kalau Mhm. memang yang Mhm. sudah punya tiket pesawat baru Yap. bisa
datang ke bandara kalau memang sudah mendapat konfirmasi atau pesan resmi dari airline yang bersangkutan begitu. Oke, oke. Ican, kita kembali lagi soal apa yang Anda dengar tadi malam begitu terkait dengan dentuman dan lain sebagainya. Dan kami butuh informasi, apakah Anda mendapatkan imbauan dari KBRI ataupun dari pemerintah setempat terkait dengan keamanan warganya maupun warga negara asing yang ada di sana? Kalau dari pemerintah setempat memang sudah diumumkan kalau Mhm, kondisi kondusif, mhm, Air Defense juga bekerja semaksimal mungkin untuk oke, menahan serangan tentunya, mhm, dan juga warga dihimbau untuk beraktivitas normal, tapi mhm, juga tetap waspada begitu. mhm, Jadi untuk sementara sih statusnya masih, kalau dari KBRI kebetulan kemarin kita mendapat briefing resmi ya dari Pak Dubes yep, kalau memang status KBRI masih menetapkan mhm, status siaga 3 untuk mhm, saat ini. mhm, Jadi mhm, memang untuk tetap tenang berada di mhm, shelter masing-masing, mhm. tapi juga tetap waspada dan menyiapkan tentunya running back kalau sewaktu-waktu diperlukan atau ketika naik status menjadi siaga 2. Oke. Jadi kalau siaga 2 juga KBRI sudah menyampaikan kalau Mhm, memang KBRI menetapkan status sebagai siaga 2 mhm, untuk segera melakukan repatriasi mandiri seperti mhm, itu. Kalau mhm. sekarang mudah-mudahan belum perlu sih. Mhm. Apakah ada anjuran juga ketika eskalasi ini semakin meningkat, levelnya juga semakin meningkat begitu, kemana warga negara Indonesia ini harus berkumpul untuk menyelamatkan diri? Apakah KBRI juga menempatkan ataupun menyediakan tempat khusus begitu? Kalau untuk safe place, Mhm, Indonesia tetap di KBRI. Cuman mhm, memang karena keterbatasan tempat, yap, mereka juga sudah mengkoordinir untuk koordinator di masing-masing wilayah. Jadinya mhm, nanti komunikasi terpusat pada koordinator dari masing-masing wilayah tersebut. mhm, Kira-kira mhm, seperti tempat di mana kita berkumpul dan lain-lain, jalur evakuasi seperti apa itu tentunya sudah disiapkan mhm, rencana dari KBRI. Tapi kalau sekarang karena kita juga belum terlalu panik dan juga masih tetap berusaha tenang, jadi mhm. ya memang belum perlu karena status dari KBRI juga masih siaga 3 ya, seperti itu. Oke, kalau memang semua bisa dikatakan kondusif untuk saat ini, bagaimana dengan food supply begitu ya untuk makanan dan lain sebagainya? Apakah semua tetap aman begitu terkendali? Bagaimana juga dengan toko-toko? Apakah semua juga berjalan normal seperti biasa? Mungkin yang pas awal serangan itu Mhm, memang sempat ada panic buying di hari pertama, mhm, tapi setelah itu setelah pemerintah setempat menetapkan kalau memang food supply itu aman ya, sampai mhm, beberapa bulan ke depan itu aman, mhm, jadi memang tidak ada. Jadi warga memang sudah kembali lagi seperti semula. mhm, Saya juga kemarin sempat groceries ke supermarket juga stok aman melimpah mhm. dan juga untuk saat ini sih tidak ada panic buying sih di masyarakat. Oke, dan untuk soal aktivitas seperti halnya pendidikan, sekolah, lalu juga bekerja, ini bagaimana? Apakah ada anjuran untuk di rumah secara online atau berjalan seperti biasa? Untuk sekolah, masih online sampai sekarang, Heeh, sampai, kebetulan juga lanjut untuk libur, spring break ya. mhm, Jadi mhm, sampai akhir bulan Maret juga untuk sekolah, anak-anak tidak perlu langsung datang ke sekolah. mhm, mhm, Kalau untuk kantor, mhm, sebagian sektor masih tetap bekerja normal, mhm, mhm, sebagian lagi ada mhm. yang, bekerja dari rumah, begitu. Oke, baik Frisyana, Ican, begitu terima kasih sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia News Hour. Kami doakan semuanya berjalan dengan aman, selamat, salam untuk keluarga semua di sana dan kita tunggu untuk bisa kembali ke Indonesia untuk bisa berlebaran begitu ya karena kita juga sama-sama akan menghadapi Lebaran Idul Fitri. Terima kasih sekali lagi Ican, salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.